Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, friends. Nah, ini aku kehadiran orang jauh nih, tapi tetap serumpun dari Malaysia. Bang Amin, ini orang Malaysia nih ya. Ya, makasih ya. Hari ini aku cukup berbangga lah. Terima kasih kerana menjemput aku dalam gitu-gitu podcast. Podcast gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja ya. Iya, gitu. Nah, ini aku tadi baru dikenalin sama Pak Iskandar. Nah, kebetulan memang Pak Iskandar membawa teman-teman dari Kuala Lumpur untuk datang ke sini melihat GTEX ini. Nah, sebelum kita mulai obrolannya, boleh nih ada baiknya Bang Amin memperkenalkan diri dulu. Bang Amin ini siapa sih gitu, dan ke sini tuh tujuannya buat apa? Kalau gitu saya sebenarnya nama penuh ya Amin Hayat Abdul Rahim. Oke. Udah jadi penyampai berita udah lebih kurang 17 tahun ya di Media Prima di Malaysia, di TV9 dan juga Awesome TV. Dan aku di sini atas jemputan daripada Pak Hendra daripada KB RI Indonesia. Ya, terima kasih datang sini untuk lihat-lihat gimana produk-produk yang ada di sini, yang mana kita boleh kolaborasi di sini. Oke. Ya. Harapannya ada kolaborasi seperti apa yang akan terjalin dari GTEX ini nih, Bang? Kalau bisnes-bisnes atau individual yang mahu kembangkan bisnes di Malaysia ya, insyaAllah aku bisa jadi connector, jadi bridge untuk mereka expand the business di Malaysia. Oh, oke. Iya. Berarti Bang Amin ini agregator juga kah di sana? Apa memang punya bisnis juga di Kuala Lumpur gitu? Di situ selepas aku udah enggak bersama dengan TV ya. Oke. Baru bulan March this year. Oke. Ya. Aku udah kembangkan dalam financial industry. Oke. Dalam bidang syariah compliance. Oke. Oh, sekarang udah ke financial ya. Iya. Dan advisor juga ya. Advisor. Ya. Oke. Nah, tadi udah sempat keliling-keliling, Bang? Iya sempat, tapi enggak terlalu sebab gede ya, besar. Iya, besar sekali. Besar is gede ya. Iya, gitu. Gede atau besar sama aja. Tapi ini sebenarnya belum semuanya nih, Bang. Ini baru hall A dan hall B, belum sampai cendrawasih dan segala macam. Wow. Sebenarnya ini JCC lebih besar lagi. Gitu. Tapi ini aja udah dari ujung ke ujung udah capek banget ya, Bang. Jalan kaki. Gimana, Bang, setelah keliling-keliling, kan kita ada beberapa hari, mungkin baru beberapa, ngelihat produk Indonesia kesannya seperti apa nih, Bang? Oh, produk-produknya bagus kan. Bagus banget ya. Tadi aku udah coba kopi, coba makanan asli daripada Indonesia. Jadi ada begitu persamaan. Ya bisa dikembangkan lah di Malaysia gitu. Oke. Iya. Ada potensinya marketnya di sana. Iya, bisa. Okay. Kita serumpun kan? Iya. Bang, saya mau tanya, kalau di Malaysia dengan kan pasti pemberitaan juga banyak ya. Iya. Didapat soal Indonesia juga, kondisi perekonomian Indonesia. Kalau di Malaysia seperti apa sih, Bang, melihat Indonesia dengan kondisi kan beberapa bulan terakhir tuh terjadi kerusuhan gitu kan. Saya pengen tahu nih, kalau selama ini kan kita tuh nanyanya ke orang Indonesia gitu kan, UMKM Indonesia ini, kalau orang luar yang melihat kondisi Indonesia di mata dunia tuh seperti apa sih sekarang? Oke, ini pandangan pribadi ya, bukan pandangan seluruh warga daripada Malaysia ya. Jadi aku lihat di sini kebebasan bersuaranya lebih besar daripada di Malaysia. Jadi bagus dari segi mahu mempertahankan perjuangan hak rakyat, tetapi yang enggak bagusnya ya, sampai dimusnahkan barang-barang ataupun harta-harta daripada harta kerajaan. Jadi bagi aku, untuk kebebasan bersuara itu bagus. Perlu ya, generasi baru perlu ke depan sekiranya kerajaan tidak berlaku adil, jadi perlu suarakan, tapi dengan jalan yang betul. Gitu. Maksudnya kerajaan, pemerintah ya. Iya. Kalau di sana kan namanya kerajaan, kalau kita pemerintah. Oh iya. Iya, pemerintah ya. Oke, tapi dilihat kalau dari kacamata investor, Indonesia itu masih menarik untuk diinvest. Iya, ada potensi itu luas. Karena di Indonesia kan terlalu besar. Banyak provinsinya, bukan ada di Jakarta aja, ada di Bandung, di seluruh Indonesia itu besar, di gede. Jadi banyak lagi peluang-peluang yang bisa diketengahkan untuk diekspor ataupun dikembangkan di negara luar, terutama di Malaysia ya. Oke. Nah, ini pertanyaan yang sering saya tanyakan ke narasumber saya nih, Bang. Soal gitu-gitu aja. Nah, seorang Bang Amin ya. Usia berapa sih, Bang? Maaf. Usianya, guess.
Sensitif ya kalau ditanya usia ya. Oke. Gitu-gitu aja ya. Oke, abang tahun ini udah 44. Oh 44. Oh masih tahun. muda kok nggak kelihatan 44 kayak masih umur 22 tahun ya. Kamu usianya berapa ya? Coba tebak bang. 25. 25 gitu. 25 enggak benar ya? Bener 25 tahun. Benar ya? Oh gitu. Oh bagus ya. Terima kasih bang. Oke. Bang, Iya. ini aku selalu tanya ke ke narasumber kita. Seorang Bang Amin di usaha ke-44 ini Iya. pernah ngalamin momen yang gitu-gitu aja gak sih? Kayak aduh stagnan nih, gitu, hidupnya gitu-gitu aja, karirnya gitu-gitu aja. Coba deh ceritain deh bang, pernah gak? Terus ngelewatinnya gimana? Karena kalau kita ngeliat sekarang udah banyak keberhasilan ataupun achievement yang didapat. Pasti sebelum itu kan ada momen merenung atau kegagalannya kan. Apa momen gitu-gitu aja dari Bang Amin? Wah benar gitu. Oke. Kalau cakap pasal pengalaman pribadi hidup ini, memang ada up and down. Yes. Ya. Selepas kita diduga dengan COVID-19. Ya. Syarikat aku udah rilis buang orang, retrenchment lebih kurang dalam 1,000 orang. Jadi aku terkena ketika itu pada tahun 2020 gitu. Jadi itu adalah momen yang paling orang kata, aku ingat COVID ini sekejap aja ya. Sebentar aja, tapi udah 2021, 2022 tahun ya. Iya, langsung terus plan aku untuk buka bisnes terus hancur. Jadi ini baru ke depan, baru mulai dengan bisnes baru ya. Oke. Nah, bisa ngelewatin itu gimana tuh Bang? Karena kan banyak beberapa juga teman-teman juga pernah ngalamin gitu kan, dari di PHK istilahnya ya, di layoff dari kondisi COVID-19 itu, terus kemudian mencoba untuk berbisnis terus gagal, terus akhirnya bener-bener bingung gitu. Nah, Abang akhirnya bangkit lagi untuk bikin bisnis baru lagi, itu apa tuh tipsnya tuh? Tipsnya kena sentiasa bernetworking. Ya, networking is very important. Yes. Ya. Datang ke GTEX ini, networking sama-sama dengan orang-orang di sini. Betul. Iya. Jadi di situ kamu bisa kenal sama orang. Daripada situ kamu bisa, mungkin bisa kolaborasi. Betul. Iya. Itu antaranya. Jangan malu. Jangan sedih, jangan segan. Jangan terlalu orang kata tu curhat pada diri sendiri ataupun sedih pada diri sendiri, keluar jumpa orang ya. Iya. Betul banget. Setuju banget tuh Bang, networking itu penting banget. Itu salah satu bentuk dari investasi yang bisa aja di kemudian hari kita bertemu lagi, bisa membuat sebuah bisnis baru kan. Akhirnya bisa mendapatkan, kalau kita bahasanya cuan. Cuan, tahu cuan? Cuan enggak? Money. Oh, money. Kita sebutnya cuan. Ya, duit. Ya. Biar dapat cuan-cuan lagi dari networking itu gitu. Jadi jangan selalu kalau kayak bernetworking berpikirannya gimana ya biar bisa dapat duit atau dapat uang gitu. Enggak. Karena menjalin hubungan baik dulu, terus kemudian ngebentuk trust-nya, akhirnya kita bisa ada kesempatan kolaborasi ke depannya. Benar, ya kan? Aku setuju itu. Bila kamu bernetworking sama orang, kenal sama orang, trust is very important untuk buat bisnes ya. Ya, orang akan apa jua kamu jual servis kamu, kalau orang trust kamu, orang akan follow kamu. Ya, betul. Sip. Thank you banget nih Bang Amin nih udah mau ngobrol-ngobrol di sini, langsung ditodong biar ngobrol di sini. Thank you banget. Kapan balik ke KL? Insyaallah hari Jumat ini ya. Pulang ke Kuala Lumpur. Siap. Oke, thank you ya gitu friends ya. Bye. Oke, makasih ya. Bye.